Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini guys? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dipermudah semua urusannya, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan menyaksikan beberapa video atau konten mengenai pilkada di DKI Jakarta. Sekali lagi mengingatkan ya guys, untuk menyikapinya kita harus menggunakan akal yang sehat dan ambil positifnya. Nah, isi videonya ini Bang Rano mengatakan kalau kemenangan dia versi quick count, dia itu menang bukan karena Pak Anies ataupun Pak Ahok, melainkan pilihan dari warga DKI Jakarta. Dan Bang Rano mengatakan juga kalau 2 putaran atau 3 putaran pasti dia menang. Daripada kita penasaran, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. Bukan masyarakat Jakarta. Nggak bener kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur. Atau karena bansos. Atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu, semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya. Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan? Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Menang kok kita. Dan kita juga nggak sama sama mereka. Apa yang mereka perbuat ya kita perbuat. Jadi kita juga nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah, itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang diendorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, nggak ada yang nggak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi. Bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh bang, ibunya Jawa Tengah loh, ya. Tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini, ya. Kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu.
Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, saya nggak mau. Pokoknya kalian harus banget ngeliat video ini, dengerin ya, pakai akal sehat gitu, jangan pakai fanatisme, dengerin gitu. Ini sebenarnya yang bikin gua nggak suka sama partai tersebut. Baru naik sedikit, sombongnya udah nauzubillah gitu. Tapi ketika jadi oposisi, so banget paling menderita dan membela rakyat. Contohnya sekarang, siapa sekarang yang paling berisik di parlemen? Ini partai mereka. Ada nggak di parlemen yang berani matiin mic mereka? Nggak ada. Coba lihat kemarin-kemarin ketika mereka jadi penguasa. Siapapun yang menginterupsi pasti dimatikan mic-nya gitu. Si Torus ini bilang nih katanya, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos, ya. Kalau gue jadi orang Jawa Tengah, gue bakalan bilang tuh, ya emang kandang bansos. Kan dari dulu yang dijejelin ke Jawa Tengah hanya bansos. Cuman sekarang bedanya lebih banyak bansosnya. Lagian emang Jawa Tengah dapat apa? Semenjak 2 periode partai itu berkuasa, nggak ada. Mereka hanya dijadikan material kepentingan politik untuk partai mereka. Dan si Torus ini bilang juga gitu, katanya dari Jawa Tengah sekarang DKI Jakarta adalah kandang banteng. Hehehe, smejing anda ya, smejing anda. Udah mungkin lupa, suara gercos di DKI Jakarta itu terbanyak sepanjang sejarah, 47%. Kalau digabungin dengan suara Darmakun menjadi 57%, yang dimana suara itu mengalahkan suara Pramono Rano. Ya, di garis besarnya lebih banyak warga Jakarta yang tidak setuju, tidak percaya kepada partai politik dan demokrasi di negara ini, termasuk tidak percaya kepada Anda dan partai Anda. Kalau Anda bilang DKI Jakarta sekarang kandang banteng, hey, Anda pun berkampanye tanpa logo banteng, tanpa logo partai Anda, dan tanpa gambar Ibu Megawati di belakangnya. Itu apa maksudnya? Apa Anda ini sengaja memperlarat pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengkampanyekan calon Anda gitu? Seakan-akan tuh ini pertarungan Anies Baswedan dan Jokowi. Sedangkan elit-elit Anda sedang nyantai itu di belakang layar sambil menikmati drama ini. Tambah lagi statement Rano Karno yang bilang, ini bukan karena Ahoker atau Anies Baswedan, mau 2 atau 3 putaran gak masalah, karena ini pilihan rakyat Jakarta. Aduh Tuhan, Anda sadar apa harus saya ingetin? Waktu nama Anda muncul, survei Anda gak lebih dari 10%, gak lebih. Ketika kaki tangan semua relawan Pak Anies Baswedan ikut bersama Anda, baru survei Anda lama-lama naik. Ketika Anda menjual-jual gagasan Pak Anies dan menjual-jual nama Anies, baru elektabilitas Anda perlahan naik. Bahkan di mana di akhir pertandingan Pak Anies turun langsung, itu membuat elektabilitas Anda menang. Anda memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Ini baru 1 hari Anda diperjuangkan oleh masyarakat, tapi sombongnya udah nauzubillah. Jadi nggak usah pakai bilang DKI Jakarta kandang banteng, mayoritas masyarakat Jakarta memilih kalian. Enggak, kalau dihitung presentasenya kalian tuh kalah jauh. Nggak usah ambil suara RK, ambil aja suara orang yang tidak percaya pada proses demokrasi, yaitu gercon orang-orang yang memilih Darmakun. Udah kalah jauh, nggak ada setengahnya, jadi bukan mayoritas. Tidak semua, tidak mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anda, hanya sebagian. Baru sehari menang aja udah takabur Anda. Jangan sampai kesombongan Anda berbalik kepada Anda dan merugikan. Kalau Anda tahu bahwa ini sebetulnya belum bisa disebut sebagai hasil akhir, kenapa Anda secara berani mengatakan bahwa Anda sudah menang? Ya. Nah, maka tujuan yang paling sederhana yang hendak dicapai adalah bahwa membangun persepsi, ya, membangun image bahwa Anda sebenarnya sudah menang. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus dibangun persepsi itu di tengah publik? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Saya setuju kalau kemudian dikatakan bahwa klaim-klaim sepihak semacam ini, klaim-klaim berlebihan semacam ini bisa jadi dilakukan agar kalau sampai akhirnya mereka ternyata kemudian tidak bisa disebut sebagai pemenang saat ini, ya, mereka bisa bilang bahwa ada kecurangan di sini. Ada upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memotong keberhasilan kita. Memotong keberhasilan Pramono.
kalau sekarang Jokowi balik ke Jakarta dan turut menggelorakan Ridwan Kamil, apakah tidak mungkin, pertama, sebagian dari orang yang semula sudah mendukung Pramono, kemudian mengatakan, well, ya mungkin, tapi kalau Jokowi betul-betul berada di belakang Ridwan, ya mungkin kita juga pindah gitu ya. Kedua, yang dari Dharmakun, mungkin nggak dari 10% Dharmakun itu, ada sebagian yang ketika melihat, oh Jokowi udah ada di Ridwan Kamil nih sekarang ya, ya udah kami juga berada di sana. Banteng akhirnya tumbang kan, udah selesai Banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Megachan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur dan berkeadilan. Itu namanya maling teriak maling. Banteng emang nyungsep di kandang sendiri, justru artinya rakyat Jawa Tengah tuh udah pinter-pinter bu. Mereka itu udah sadar Banteng itu korup, partai judul. Mendingan nih ibu bilang, ayo cari Harun Masiku sekarang. Harusnya omongan ibu ini buat diri ibu sendiri, introspeksi. Jadi udahlah ya, terima aja. Pesona Jokowi Prabowo itu emang ngalahin Megachan berkali-kali lipat. Percuma lo bayar buzzer kanan kiri sampai Boheri di penjara kena kasus. Masyarakat Indonesia itu udah muak kamu Banteng. Yang lebih kocak nih, real count internal dijadiin patokan kemenangan. Pramono Rano udah deklarasi kemenangan 1 putaran, padahal Kompas sama Detik aja nggak sampai 50% suaranya. KPU aja belum ngumumin, lo udah teriak menang. Mending lo bikin negara sendiri aja sono di Twitter. Namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang rungkat, marah-marah sama tukang doxing. Siap RBT. Udah terima aja, ini emang bakal jadi eranya Gerindra Prabowo. Pelan-pelan bertahap tuh mau diberesin dari hulu ke hilir. Semuanya tuh murni buat kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai. Orang Prabowo ketua umum partainya sendiri, siapa yang mau nyetir dia? Kagak ada. Intinya era dinasti Banteng itu udah selesai. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah sadar dan memilih buat tidak memilih Banteng. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video tadi sampai habis ya guys. Nah, menurut kalian gimana guys tentang isi video tadi? Jangan lupa kritik dan saran tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.